Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Perspektif Global. Perkenalkan, nama saya Mega Saputra, NPM 17120326. Selanjutnya ada Suchandra, NPM 17120374. Selanjutnya ada Dwi Ovi Makfiroh 17120073, ada Anindya Sraradita 17120311. Kemudian yang terakhir adalah Nur Azimatul Husna 17120227. Nah, pada pembahasan kali ini dari kelompok kami akan membahas mengenai perspektif global dari sudut pandang ilmu sosial, ekonomi, politik, geografi, sosiologi, sejarah, dan antropologi, serta ilmu-ilmu yang terkait atau transportasi, komunikasi, dan internasional. Yang pertama ada perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang atau per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Dalam ilmu ekonomi menyangkut aspek yang pertama, menentukan pilihan, kedua, keinginan yang tak terbatas, kemudian persediaan sumber daya terbatas, kemudian kegunaan alternatif SDA, kemudian penggunaan hari ini dan hari esok. Pertumbuhan penduduk dunia yang pesat dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor terjadinya masalah global dalam bidang ekonomi. Kemudian B. Perspektif global dari visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dengan negara lain. Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan hubungan internasional yang akhirnya menjadi hubungan global atau menyeluruh dan tidak terlalu formal. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaga lainnya mengalami perkembangan. Misalkan, negara Indonesia saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan negara lain secara terbatas. Keberhasilan KAA, pembentukan GNB atau Indonesia sebagai pelopor, meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Kemudian terbentuknya negara-negara ASEAN membuat negara Indonesia semakin diperhitungkan negara-negara lain termasuk negara adikuasa. Dalam bidang politik, negara Indonesia menjadi negara terhormat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu tentang keruangan. Konsep ruang dalam geografi yaitu permukaan bumi 3 dimensi, darat, air, udara. Ruang permukaan bumi, ukuran dan jaraknya yang pertama, perspektif lokal. Yang kedua, perspektif regional. Yang ketiga, perspektif global. D. Perspektif global dari visi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu ilmiah tentang fenomena yang ditimbulkan akibat hubungan umat manusia dan lingkungan. Sosiologi hubungan antara manusia dalam lingkungan sosial. Hubungan dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin meluas dan berkembang. 2 orang, banyak orang, antar kelompok, antar bangsa. Luasnya interaksi sosial dari keluarga, teman, tetangga, dusun, regional, sampai global antar bangsa di dunia. Motif interaksi, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Dampak dari kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek membawa perubahan tatanan sosial baik material maupun non-material. Material, mie instan berbagai merek, pakaian dan jin, pizza, hotdog, hamburger telah masuk di perkotaan pedesaan. Namun, makanan khas seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, oncom Bandung tidak lagi di daerah asal. Dapat dijumpai di tok serba bahkan di mancanegara. Non-material, bersalaman ala tepuk punggung, tegur sapa ala barat, ciuman antar teman. Jenis permainan pencak silat, gamelan, kungfu, taekwondo telah menyebar ke dunia. Nah, selanjutnya ada perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau waktu yang telah lampau, tetapi dapat dikaji untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan, perang, pertemuan internasional dapat dimunculkan sebagai pendidikan serta pengembangan SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global. Tokoh agama, nabi, rasul tidak hanya mempengaruhi umat waktu itu, tetapi menjadi pola perilaku dan teladan secara global.
Bangunan Ka'bah di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Taj Mahal di India, Borobudur di Indonesia merupakan bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai sejarah saja, tetapi bernilai global yang mempersatukan umat. Kemudian tokoh sejarah tidak hanya mempengaruhi ilmu sejarah saja, tetapi juga ilmu yang lain. Perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia, tidak hanya dilihat dari dahsyatnya senjata saja dan ngerinya pembunuhan umat manusia, tapi diungkapkan nilai kemanusiaannya. Pertemuan internasional yang bermakna sejarah, misalnya KAA, menyadarkan masyarakat Asia dan Afrika akan haknya sebagai umat manusia. Kemudian ada perspektif global dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi ini terhadap perspektif global ada 4. Yang pertama, lokal. Yang kedua, nasional atau regional. Yang ketiga, internasional atau interregional. Dan yang keempat, global. Kemudian sudut pandang antropologi ini terhadap perspektif global berarti mengamati, memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Misalnya, pertunjukan kesenian keliling dunia, kunjungan DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar antar negara, pertemuan berbagai pakar dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya G, yaitu ada perspektif global dari visi transportasi. Alat angkut atau transportasi berfungsi mengangkut barang dan manusia. Dampak positif pada abad 17, revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Nah, perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat sarananya mendekatkan jarak relatif di permukaan bumi. Jalan menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi. Dalam pemanfaatnya, transportasi untuk perdagangan tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Tanpa adanya transportasi, kehidupan manusia akan mandek atau berhenti. Kelaparan di tempat-tempat tertentu, pengangguran akan meluas, produsen akan kelimpahan industri, konsumen menghadapi kelangkaan barang dan kebutuhan. Nah, H, ada perspektif global dari visi iptek. Teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari populer yang disebut dengan iptek. Nah, perkembangan iptek meliputi 3 tahap perkembangan. Yang pertama, iptek pertanian yang lebih maju, terjadi revolusi hijau. Yang kedua, pada abad 17 ditemukan mesin uap. Kemajuan iptek di bidang produksi dan industri. Dan ini terjadi pada saat revolusi industri. Kemudian yang ketiga, abad 20, kemajuan iptek elektronik seperti radio, TV, dan telepon terjadi pada saat revolusi informasi. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan adalah kesehatan psikologis dan biologis yang timbul di masyarakat, ketegangan urat saraf, darah tinggi, kemudian kriminalitas, mabuk teler bukan penyakit psikologi biologi di negara tertentu, tetapi sudah mendunia. I. Perspektif global dari visi komunikasi. Perkembangan, kemajuan, dan penggunaan media elektronik seperti radio, TV, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Makin lama, komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepas dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan. Fenomena tidak boleh diseperluaskan. Internet juga mengandung bahaya jika dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk membobol bank atau rahasia perusahaan. J. Perspektif global dari visi internasional. PBB merupakan lembaga dunia yang harus memperhatikan aspek kehidupan masyarakat negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional seperti kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian yang berkaitan satu sama lain.
Masalah kependudukan tidak hanya menangani jumlah penduduk saja, tapi menangani pangan, perumahan, penghasilan, dan pekerjaan. Contoh dari PBB yaitu pangan dan pertanian, yaitu FAO. Seperti kesehatan yaitu WHO. Masalah lingkungan hidup tidak bisa lepas dari kedudukan industri seperti SDA, kesehatan, dan tatanan ilmiah. PBB contohnya yaitu lingkungan hidup, United National Environment Program. Kecenderungan yang luas pada tatanan internasional yang mengglobal dalam perspektif ekonomi dan ekologi berkenaan dengan revolusi industri dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Menerima relokasi industri dengan kehausan pembangunan tanpa kesiapan kemampuan SDM, pengelolaan keseimbangan akan membawa hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan ekonomi dengan ekologi tidak terjadi. Jika degradasi terjadi, dampaknya akan meluas ke seluruh dunia internasional. Baik teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Dari kami membuka 2 sesi pertanyaan. 1 sesi pertanyaan, ada 3 penanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa memasukkan pertanyaan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.